Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman ya. Kita belajar lagi tentang elektrik, teman ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenal switch, teman ya. Switch di depan saya ini udah ada beberapa macam switch, teman ya. Nah, di sini ada beberapa macam switch, teman ya. Kita akan coba eh, belajar. Saya akan jelaskan apa aja namanya dan apa aja fungsinya dan gimana cara kerjanya, teman ya. Sebelumnya jangan lupa, teman ya, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, jangan lupa ikuti terus channel saya, teman ya. Kita akan terus belajar tentang elektrik, teman ya. Jadi jangan lupa ikutin channel saya, follow, bagikan kepada teman-teman supaya mereka juga dapat informasi yang seperti ini, teman ya. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu, teman ya, namanya dulu, teman ya. Nah, di sini ada bermacam-macam switch, teman ya. Sebetulnya sama fungsinya, cuma beda bentuknya dan beda cara kerjanya, teman ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu, teman ya. Di sini ada namanya switch dulu, teman ya. Switch yang biasa kita temuin, teman ya. Ini ada saya punya switch untuk lampu, teman ya. Switch biasa yang biasa ditombol, teman ya. Biasa diketek oleh tangan, teman ya. Switch. Ini tentunya teman-teman sudah pada tahu tuh ini, teman ya. Ini di mana aja ada, di motor juga ada, di mobil juga ada, teman ya. Switch seperti ini, teman ya. Nah, selanjutnya adalah relay, teman ya. Nah, relay saya ada dua macam relay, teman ya. Ini ada tiga, cuma bentuknya sama yang dua ini, cuma beda voltasenya, teman ya. Nah, ini ada yang kaki 4, teman, ada yang kaki 5, teman ya. Namanya ini relay, teman ya. Relay ini macam-macam, teman ya. Relay ini ada relay lampu, relay starter, ada juga relay baterai, macam-macam, teman ya. Jadi ini yang biasa dipakai di lampu atau bisa dipakai di AC juga, relay seperti ini, teman ya. Dari AC segala macam biasanya pakai relay seperti ini. Ini bisa dipakai di kalau yang 12 volt di motor juga bisa, di mobil-mobil LP juga bisa, kalau yang 24 bisa juga dipakai di alat berat, teman ya. Nah, yang perlu kita ketahui, teman ya, di sini adalah kita lihat dulu di sini diagramnya, teman ya. Nah, ini dia ada gambarnya, teman ya. Gambarnya, cara pasangnya, teman ya. Nah, di sini ada angkanya, teman ya. Ada angka 85, 86, 30, 87, teman ya. 87. Nah, 85, 86 nih, teman ya. Ini adalah kakinya untuk spoolnya, teman ya. 85, 86 itu spoolnya nih. Di sini ada nomornya juga, teman ya. 85, 86 sama ini, teman ya. Ini untuk spoolnya, teman ya. Spoolnya untuk gerakan relay ini tadi, teman ya. Nah, intinya harus artinya min plus, teman ya. Harus min plus. Ya, ini sama ini, teman ya. Terserah ini mau bolak-balik nggak apa-apa, teman ya. Karena sini nggak ada keterangannya, nggak ada gambar dioda, teman ya. Kalau ada gambar diodanya di sini, teman ya. Jadi harus perhatikan arah diodanya, teman ya, untuk menentukan min plusnya, teman ya. Karena ini enggak ada, teman, jadi terserah teman-teman mau main yang mana minnya, plusnya ini kah, atau minnya ini kah, atau plusnya ini kah, minnya ini enggak apa-apa, teman ya. Nah, intinya ini min plusnya, teman-teman ya. Dengan yang ini 30, teman ya. Di sini 30. 30 ini adalah inputnya, teman ya, harus inputnya. Kalau memang disirat keterangannya 12 volt ya 12 volt, kalau yang 24 ya 24, teman ya. Dan ini adalah outputnya, teman ya. Ya, ini bisa ke lampu, bisa juga ke relay starter, teman ya, ini. Ya, terserah kita menggunakannya, atau mungkin ke kompresor, teman ya. Jadi intinya outputnya, teman ya. Nah, yang terkait ini yang seperti itu sebenarnya. Kalau rasa teman-teman udah paham ya. Yang selanjutnya adalah ini 5 kaki, teman ya. Ini sebetulnya sama, teman ya. Cara kerjanya juga sama, cuma beda outputnya, teman ya. Dan di sini keterangan juga ada ini. Nah, ini ada 85, 86, 30 dan 87-nya 2, teman ya. Cuma dia ada sini ada NONC-nya, teman ya. Nah, dia yang nutup ini, gambar nutupnya adalah NC, teman ya. Jadi dia sebelum dia bekerja, dia sudah menghubung, teman ya. Kalau NC-nya ini dia tunggu dia main bekerja, dia baru menghubungkan, teman ya. Nah, di sini ada juga, teman ya. Di sini juga ada nomornya. Nah, ini kalau ini jelas, teman ya, nomornya. Nah, antara ini 585, 886, teman ya. Antara dua ini 85, 86. Seraja mau bolak-balik nggak apa-apa, teman ya. Ini adalah untuk spoolnya, kaki spoolnya, teman ya. Min plusnya ini sama ini 85, 86. Ini adalah min plusnya. 30 ini adalah inputnya, teman ya, nomor 30. 87 ini dua-duanya ini adalah outputnya. Nah, outputnya di sini. Di sini keterangannya ada NONC, teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau menentukan yang mana NONC-nya, ukur sama multimeter, teman ya. Mana yang menghubung duluan sebelum dia bekerja adalah NC, teman ya. Kalau ini sama ini udah menghubung sebelum dia bekerja, berarti itu NC-nya, teman ya. Biasanya relay seperti ini, teman ya, kita gunakan untuk
kerja bergantian teman ya. Seperti kalau di unit di mobil teman ya, biasanya itu untuk lampu kerja teman ya. Seperti di LP, di DT, di loader teman ya. Biasanya pakai relay seperti ini untuk bergantian antara lampu jauh sama dekatnya teman ya. Jadi kalau dia belum main, dia akan ini yang menghubungkan, dia akan keluar arus di sini. Kalau sudah diketek switchnya, yang ganti yang sini keluar teman ya. Nah ini NC, NO teman ya. Nah, rasa ini udah paham teman ya tentang yang ini, yang 5 kaki. Selanjutnya teman-teman, ini juga ada relay juga teman ya. Ini relay DC juga teman ya. Dan ini yang ini AC teman ya. Ini ada dua sama bentuknya teman ya. Nah, ini sama bentuknya, cuma beda voltasenya teman ya. Yang ini 220 untuk AC, yang ini 12 volt untuk DC teman ya. Ini ada yang 12, ada 24 teman ya. Nah, cuma saya ada yang ini yang 12 volt. Kita lihat di sini teman ya. Kita pastikan di spoolnya sini teman ya. Nah, di sini ada katanya 12 volt teman ya. Nah, di sini kalau kita cara pasang di sini juga ada teman ya. Di sini ada juga nih diagramnya. Diagramnya mana dia spoolnya, mana inputnya, mana outputnya teman ya. Ini terlalu kecil, jadi kita lihat langsung di sini teman ya. Saya tapi lihat kalau ini teman ya. Di sini saya tahu teman ya. Nah, ini teman ya, ini adalah spoolnya teman ya. Nah, ini spoolnya min plusnya teman ya. Dan ini juga nggak ada diodanya, jadi terserah teman-teman ya, mau bolak-balik nggak apa-apa teman ya, mau ini minnya, ini plusnya, atau dibalik nggak apa-apa teman ya. Nah ini ada dua jalur teman ya. Ini dua jalur. Nah ini sama dengan yang tadi teman ya, sama dengan yang 5 kaki teman ya. Dia ada NONC nya teman ya. Ini adalah input 1. Nah input 1. Nah ini yang ini kelihatan di platinanya teman ya. Di platinanya adalah nempel, berarti itu NC teman ya. Ini belum bekerja tapi udah nempel NC. Berarti ini NC-nya teman ya. NC1, NC2, NO1, NO2. Nah, normaling close, normaling open teman ya. Nah, ini. Jadi ini tadi spoolnya, min plusnya, ini inputnya, input 1, input 2, NO1, NO2, NC1, NC2. Teman-teman ya. Udah paham teman ya? Kalau yang ini sama teman ya. Ini cara kerjanya sama nih sebenarnya. Terus posisinya juga sama ini. Cuma ini bedanya menggunakan arus AC 220 teman ya. Nah, ini sama spoolnya, min plusnya. Min plusnya kalau AC apalagi AC ya, dia bolak-balik nggak apa-apa teman ya. Kalau AC mau bolak-balik nggak apa-apa. Min plusnya input 1, input 2, NO1, NO2, NC1, NC2. Nah, paham teman ya? Di sini juga ada keterangan teman ya. Nah, di sini ada juga diagramnya. Kalau teman-teman ibaratnya masih bingung, bisa dilihat di sini ya teman ya. Nah, dia pakainya gini cara nyambungnya teman ya. Pakai ini, pakai holder. Nah, holder ini teman ya. Contoh ini teman ya. Ini baru kita sambung sini teman ya. Nah, kita bisa ukur, kita cari anu teman ya. Kita cari yang mana anunya nih, pakai multimeter teman ya. Kita ukur yang berapa ohm nanti ketemunya, itu berarti spoolnya. Kalau yang langsung 0 ohm, dia berarti NC-nya. Kalau yang nggak nyambung sebelum digerakkan, berarti anunya teman ya. Dua jalur ini sama ini sama ini teman ya. Ada dua jalur. Jangan yang ini teman ya, ini sama teman ya. Cuma ini DC nih, dia rumahnya beda. Tapi posisinya sama, cuma dia lebih besar ini teman ya. Kakinya lebih besar, DC. Lebih kecil. Saya nggak ada rumahnya teman ya. Tapi sama ini teman ya, posisinya sama. Sama posisinya, cuma beda besar soketnya teman ya. Nah, yang selanjutnya teman ya, ini juga lagi teman ya. Ini juga switch juga teman ya, namanya switch timer teman ya. Switch timer, cuma di beda cara kontrolnya teman ya. Ya ini dikontrol dengan waktu teman ya. Nah selain tombol atau selain switch yang ini dikontrol lagi dengan waktu. Bisa kita setel di sini teman ya. Bisa kita setel di sini. Semakin kita putar ke sini akan semakin lama dia nanti connect-nya teman ya. Main ke sini akan semakin cepat. Setelah kita mau berapa detik, berapa menit teman ya. Nah di sini sama dengan ini teman ya. Kakinya sama ini. Ini sama kakinya ini. Terus posisinya juga sama teman posisinya ya. Ini adalah spoolnya, min plusnya, input 1, input 2, NO1, NO2, NC1, NC2. Sama teman ya, ini sama. Dan rumahnya juga sama teman ya. Holdernya juga sama, posisinya juga sama. Sama teman ya. Kebetulan ini juga untuk AC teman ya. Ini timer untuk arus AC 250 volt teman ya.
5 ampere. Tapi ada juga untuk DC teman ya, ada juga untuk DC, ada juga untuk AC. Nah yang selanjutnya teman ya, yang selanjutnya adalah ini teman ya. Ini juga switch juga nih teman ya, ini switch juga, tapi namanya switch termostat teman ya. Ini bisa kita gunakan biasanya di AC teman ya, AC, kulkas, pressure, pakai ini bisa teman ya. Ini termostat AC manual teman ya. Nah kalau yang ini sensor teman ya, ini sensor, ini juga untuk AC juga teman ya, fungsinya sama-sama, ini fungsinya sama, cuma dia ini pakai sensor, udah ditentukan berapa derajat dia akan bekerja. Kalau yang ini bedanya, ini sensor manual teman ya. Ini termostat manual, bisa kita adjust teman ya. Nah ini ada kakinya dua aja teman ya. Dua ini adalah input output aja teman. Terserah mau bolak balik teman ya, mau inputnya ini atau inputnya ini, outputnya ini, inputnya ini, outputnya ini, nggak apa-apa teman ya. Jadi mau di adjust apa itu mau dibolak balik nggak apa-apa aja. Tapi soalnya ini satuan aja. Kalau kita pakai min aja, plus aja teman ya. Jadi sama dengan switch keluar masuk ya teman ya. Sama dengan switch seperti ini teman ya. On off aja. Cuma dia kontrolnya dengan suhu teman ya ini tadi. Nah ini adalah fungsinya untuk kontrol suhunya teman ya. Ini kita tancap di evaporatornya AC teman ya. Kalau di unit namanya evaporator teman ya. Yang ada kayak sirip-siripnya itu kayak radiator. Nah ini adalah di dalamnya ini ada sejenis cairan teman ya. Kemungkinan air raksa teman ya. Air raksa. Nah ini kalau dia mencapai dinginnya sesuai dengan sama yang kita aja teman, dia akan memutus teman ya. Nah memutusin tadi. Memutus tadi jadi dia akan memutus kerjanya kompresor teman ya. Nah ini kita buka sama relay teman ya. Jadi ini nanti pak teman ya menggerakkan relay. Relay ini akan yang ibaratnya menghubungkan ke kompresor teman ya. Kalau kita gunakan relay teman ya. Tapi kalau mau awet teman ya kita gunakan relay. Jadi termostatnya hanya menggerakkan relay. Relay nanti yang menyuplai ke kompresor teman ya. Nah ini ada adjustnya teman ya. Jadi kita jelaskan dulu tentang adjustnya teman ya. Nah, teman ya. Ini bisa di-adjust sini teman ya. Bisa di-adjust sini. Jadi kalau dia lambat terlalu lama memutusnya atau tidak memutus bisa kita setel sini teman ya. Kalau di sini nggak mau teman-teman ya, teman-teman bisa setel sini teman ya. Nah ini ada bengkelnya nih. Kalau mau ibaratnya nggak memutus, sebaiknya dikencangin teman ya, putar ke kanan teman ya. Bengkelnya putar ke kanan. Kalau dia nggak mau mutus ibaratnya. Sampai nanti dia mutus teman, baru kurang sedikit, tunggu dia nanti connect kompresornya bekerja lagi. Nah kita lihat dia berapa detik dia nanti mutus nyambungnya teman ya, on off-nya kompresor tuh. Kalau terlalu lama kita tambahin lagi, tapi kalau terlalu cepat kita kurangin teman ya. Di sini ada setelannya 3 teman ya seperti ini ya. Ini setelannya ini juga, ini ada setelannya juga. Di sini ada juga teman ya. Di mana? Nah ini teman. Tapi sebaiknya teman-teman kalau masih baru jangan setel ini teman ya. Ini cuma setelan platina aja nih, jaraknya platina teman ya. Jadi usahakan tidak usah setel ini dulu teman ya. Asalkan ini gini teman ya. Nah asal dia mau main gini, berarti ini nggak perlu disetel teman ya. Kalau dia kita tekan mau main ini ya, ini nggak perlu disetel. Teman-teman cukup setel ini sama ini aja teman ya. Kalau kita mengatur supaya kompresornya bisa on off teman ya, bisa kita sesuaikan sama kebutuhan dinginnya ruang teman ya. Kalau kita kira-kira sudah dingin dia harusnya mutus, nggak mau mutus ya kita setel sini teman ya. Ini sama ini teman ya. Nah ini juga switch teman-teman ya, cuma ya itu tadi dia dikontrol dengan suhu teman ya tadi. Nah selanjutnya adalah ini teman ya. Ini juga switch juga teman-teman ya, namanya ini photo control teman ya, photo control. Jadi switch ini sama dengan relay juga teman-teman ya, cuma dia dikontrol dengan cahaya teman ya, cahaya biasanya cahaya matahari teman ya. Jadi biasanya kalau kita gunakan untuk lampu teman ya, jadi kalau umpamanya pagi itu akan mati sendiri, nanti kalau sudah sore mau malam itu udah matahari mau tenggelam dia akan nyala sendiri lampunya teman ya. Jadi ini untuk photo controlnya teman ya, namanya adalah photo control. Di sini ada keterangannya teman ya. Di sini ada keterangannya, yang merah ini adalah load, nah, beban teman ya. Berarti outputnya ini teman ya, yang merah ini. Yang putih adalah netral, yang black adalah line. Nah, line ini maksudnya yang plusnya teman ya, jalurnya teman ya. Jadi ini minnya teman ya, ini min, ini plus, dan ini outputnya teman ya. Ini yang ke lampu teman ya. Untuk penggunaannya teman ya kita perhatikan ampere sih teman ya. Nah, ini berapa ampere yang kita punya, kita ini 10 ampere teman ya. Jadi beban lampu kalau masih di bawah 10 ampere
Ya ibaratnya kalau punya lampu masih 400 watt atau 1000 watt masih kita gunakan cukup ini bisa teman ya. Nah, kalau sudah melebihi ampernya ini teman-teman masih bisa kita gunakan, tapi kita gunakan lagi kontaktor teman ya. Jadi nanti ini menggunakan gerakan kontaktor lagi yang bekerja lagi untuk menghidupkan lampunya tadi teman-teman ya. Kalau lampunya banyak sampai ibaratnya berapa ribu watt teman-teman ya. Jadi kalau kita langsung pakai ini nggak bisa teman ya, ibaratnya nggak sesuai sama ampernya. Nah, jadi ini kita hubungan lagi sama kontaktor teman ya. Nanti lain kali saya akan cari kontaktor teman ya, kita akan jelaskan tentang kontaktor teman ya. Oke teman-teman, jadi kita udah jelaskan semua teman-teman ya, tentang namanya, fungsinya, dan cara kerjanya teman-teman ya. Nah untuk kedepannya teman ya, video selanjutnya kita akan coba merakitnya teman ya. Kita akan rakit satu persatu teman ya, rakit satu persatu. Cuma mungkin ini ya nggak bisa kita rakit di sini teman ya, soalnya ini harus pakai freon teman ya untuk bekerjanya ya. Nah, saya tidak punya freon, jadi tapi nanti saya usahakan teman ya, kita usahakan bikin video nanti di kerjaan saya supaya saya bisa praktikin ini teman ya. Praktikin yang terpusat teman ya, gimana cara kerjanya. Kalau yang lainnya ini bisa kita bikin video cukup di rumah aja teman ya. Nanti kita akan rakit gimana cara merakitnya, gimana cara kerjanya teman ya. Satu persatu nanti kita akan bikin. Jadi jangan lupa ikutin terus video saya selanjutnya teman ya. Jadi supaya teman-teman jangan ketinggalan, kita akan terus belajar teman ya. Sini kita belajar tentang elektrik teman ya. Jadi kita belajar dari dasar, nanti kita akan sedikit-sedikit akan belajar yang lainnya teman ya. Jadi kalau teman-teman ada ibaratnya hobi tentang elektrik atau tentang elektrik, kita akan belajar sama-sama teman-teman ya. Jadi ikutin terus video saya selanjutnya. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman semuanya atau saudara teman ya, tidak ada salahnya kita berbagi kebaikan teman-teman ya, supaya saudara kita atau teman-teman kita juga mendapatkan informasi yang seperti ini teman ya, siapa tahu mereka juga membutuhkan teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video saya kali ini. Semoga teman-teman semua diberi keselamatan, kesehatan, dan diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.